Wali ini mampu membuat raja terkuat di tanah Sunda, yakni Prabu Siliwangi, bertekuk lutut dan memeluk agama Islam. Kisah ini bukan dongeng tapi nyata, dan tokohnya adalah Sunan Gunung Jati. Di balik sosoknya yang karismatik, Sunan Gunung Jati menyimpan misteri yang mendalam. Ia bukan hanya seorang penyebar agama, tapi juga seorang sufi yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa dan menguasai berbagai macam thariqah. Seperti apa kisah hidupnya? Yuk simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Masih bersama dengan Mas Yu Ganteng. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan menyelami kisah salah satu tokoh paling berpengaruh di tanah Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita mulai petualangan sejarah ini. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah seorang ulama dan tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Ia mulai menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 dan 16. Tokoh ini lahir di Cirebon pada tahun 1448 Masehi. Namun untuk tanggalnya tidak diketahui secara pasti. Menurut naskah Mertosingo, Syarif Hidayat yang kelak termasyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel. Hasil buah pernikahannya dengan Nyi Roro Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Odara, Raja Mesir. Dari jalur ayah, nasab Sunan Gunung Jati tersambung sampai Nabiullah Muhammad SAW dan merupakan keturunannya yang ke-21. Sedangkan dari jalur ibu, Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Karena ibu dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyai Roro Santang adalah putri dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Kisah Syarif Hidayat menuntut ilmu diwarnai cerita-cerita absurd yang perlu penafsiran untuk mengetahui kebenaran historisnya. Syarif Hidayat dikisahkan berguru kepada Syekh Najmurni Kubro di Mekah, mengambil thariqah Naksabandiyah, kemudian tarekat Istiqoi dan tarekat Syatariyah, sampai mencapai ma'rifat, sehingga Syarif Hidayat dianugerahi nama dengan gelar Mazkurullah. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, Syarif Hidayat diperintah oleh gurunya, yaitu Syekh Najmurni Kubro, untuk mencari guru yang lain, yaitu kepada guru thariqah Sadziliyah, kepada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Athaillah. Syarif Hidayat pergi meninggalkan Mekah menuju Sadziliyah di utara. Berguru thariqat Sadziliyah kepada Syekh Athaillah sampai memperoleh ilmu dzikir kepada Allah yang disebut dengan Sigul Hiraria dan Tanarhul Al-Tarhu. Jika yang dimaksud dengan Syekh Najmurni Kubro adalah Najmuddin Al-Kubro, pendiri thariqah Kubrawiyah, dan Muhammad Athaillah adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, tentu sangat tidak mungkin. Sebab apa? Ada rentang waktu sekitar 1 abad lebih antara Syarif Hidayatullah yang lahir sekitar tahun 1448 sampai 1450 Masehi dengan kedua tokoh tersebut. Setelah dinyatakan lulus berguru thariqah Sadziliyah, Syarif Hidayat yang dianugerahi nama baru, yakni Arimatullah, diperintah gurunya untuk berguru lagi kepada Syekh Datu Sidik di negeri Pasai, yaitu seorang guru ruhani yang tidak lain adalah ayahanda Sunan Giri. Kehadiran Syarif Hidayat ke Pasai disambut gembira Syekh Datuk Muhammad Sidik. Lalu ia diajari thariqah Anfusiyah dan namanya diganti menjadi Abdul Jalil. Syarif Hidayat meminta penjelasan kepada sang guru tentang menjalani hidup dengan zuhud. Lalu sang guru memberi wejangan bahwa zuhud itu adalah laku untuk sabar, tawakal selamanya kepada Allah, dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya yang agung. 3 perkara yang diajarkan guru itulah yang menjadikan hidupnya harus bermanfaat untuk seluruh makhluk. Nah, setelah dinyatakan lulus oleh Syekh Muhammad Sidik, Syarif Hidayat diperintah oleh gurunya
untuk pergi ke tanah Jawa, tepatnya di Karawang. Ia kemudian menemui seorang wali bernama Syekh Bentong. Ketika Syarif Hidayat minta diwejangi sebagai murid, justru Syekh Bentong yang ingin menjadi murid Syarif Hidayat. Lalu Syarif Hidayat ditunjuki guru ruhani yang masyhur disebut Syekh Haji Jubah. Tetapi Syekh Haji Jubah juga menolak memberi wejangan Syarif Hidayat. Syekh Haji Jubah justru menunjuk ke Kudus, tempat Datuk Barul mengajar ilmu ruhani. Syarif Hidayat diceritakan pergi ke Kudus, ke kediaman Datuk Barul yang terapung di tengah laut. Lalu Syarif Hidayat menyampaikan keinginan untuk berbaiat Thariqah Jauziyah Mudamah Khidir kepada Datuk Barul yang menerimanya dengan sukacita. Setelah berhasil, Syarif Hidayat diganti namanya menjadi Wujudullah. Setelah dinyatakan lulus, Syarif Hidayat kemudian juga diminta Datuk Barul untuk pergi ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di Ampel Denta, Syarif Hidayat diterima Sunan Ampel dan dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, serta Sunan Kalijaga. Setelah mendapat wejangan dari Sunan Ampel, Syarif Hidayat kemudian ditetapkan sebagai guru di Gunung Jati. Serat Purwoko Carubanagari secara lebih ringkas menggambarkan perjalanan Syarif Hidayat menuntut ilmu dengan meninggalkan negerinya pada usia 20 tahun. Ia dikisahkan berguru kepada sejumlah guru dengan nama mirip yang disebut dalam naskah sejarah wali seperti Syekh Tajemuddin Al-Kubri, Syekh Athaillah Sadiliyah, dan Syed Ishaq di Pasai yang masyhur pernah menjadi guru di Blambangan. Setelah dari Pasai, Syarif Hidayat pergi ke Jawa Dwipo dan singgah di negeri Banten, di mana penduduk di sekitarnya sudah memeluk agama Islam karena telah diislamkan oleh Raden Rahmat. Perjalanan Syarif Hidayat menuntut ilmu kepada beberapa orang guru sampai ia berguru kepada Sunan Ampel dan menjadi anggota Wali Songo yang mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah masing-masing, yang sebagian besar penduduknya kala itu masih memeluk agama Buddha. Usaha dakwah yang dilakukan Syarif Hidayat sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam yang kemudian menjadi anggota wali mula-mula dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Syed Kamil. Atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana Kowo Caruban, Syarif Hidayat membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar dan namanya disebut Maulana Jati atau Syekh Jati. Tidak lama kemudian datanglah Ki Dipati Keling beserta 98 orang pengiringnya menjadi pengikut Syarif Hidayat. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayat dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Serat Purwoko Carubanagari, Bapak Cirebon, Negara Kertabumi, Sejarah Banten, dan Bapak Tanah Sunda mencatat bahwa Syarif Hidayat Susuhunan Gunung Jati menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Dikisahkan Syarif Hidayat menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babadan Putri Gedeng Babadan yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan. Namun, sebelum dikaruniai putra, Nyai Babadan dikisahkan meninggal dunia. Carita Purwaka Carubanagari menuturkan bahwa Syarif Hidayat dikisahkan diangkat menjadi tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, yang wilayah kekuasaannya meliputi pesisir Sunda dan menjadi Panetep Panotogomo, yang artinya adalah pemimpin yang mengatur keagamaan di bumi Sunda yang berkedudukan di Cirebon. Beliau Sunan Gunung Jati menggantikan Syekh Nurul Jati yang sudah wafat. Syarif Hidayat Susunan Jati tinggal di Kedaton Pakuwati bersama Pangeran Cakrabuana sebagai pelindungnya.
Wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang berkewajiban membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun, sejak Syarif Hidayat menjadi Tumenggung Cirebon, ia menolak untuk membayar upeti kepada penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan itu diikuti para Ki Gede atau penguasa daerah. Akibat penolakan pembayaran upeti itu, Prabu Siliwangi mengutus Tumenggung Jogoboyo beserta 60 orang prajurit untuk datang ke Cirebon menanyakan masalah penolakan membayar upeti tersebut. Namun, Tumenggung Jogoboyo dan pasukannya tidak berani berperang melawan Susunan Jati. Malahan, ia justru memeluk agama Islam dan tidak kembali ke Pakuan Pajajaran. Mereka menjadi pengikut Susunan Jati. Tidak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Prabu Siliwangi mangkat alias wafat. Seluruh raja bawahan di segenap penjuru negeri menangis sedih atas mangkatnya Sri Prabu Siliwangi yang mereka cintai. Di dalam naskah Babat Cirebon bertuliskan Arapegon menggambarkan bagaimana usaha Sunan Gunung Jati mengislamkan Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi. Dikisahkan bahwa Pangeran Cakrabuana memberitahu Syarif Hidayat bahwa Maharaja Pajajaran telah mengutus 60 orang di bawah pimpinan Ki Jogoboyo yang setelah sampai di Cirebon justru malah memeluk agama Islam. Karena itu, sudah waktunya juga Sang Raja Prabu Siliwangi diislamkan. Lalu Pangeran Cakrabuana beserta Sunan Gunung Jati pergi ke Keraton Pajajaran. Sebelum Pangeran Cokrobuwono dan Sunan Gunung Jati sampai di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi telah dipengaruhi oleh Ki Buyut Tali Barat agar tidak memeluk agama Islam. Dan bahkan suasana keraton dibikin menjadi seperti hutan belantara. Namun, Pangeran Rojo Sengoro dan Prabu Siliwangi malah berkenan masuk Islam. Sedangkan Patih Argotolo dan pengikut raja yang lain enggan memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati dikisahkan menikahi pula seorang perempuan Cina bernama Putri Ongtin, yang menurut legenda adalah putri kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongji. Karena seorang putri kaisar, maka Ongtin digelari Nyimas Roro Sumanding, atau ada yang menyebut Putri Petis. Karena menurut cerita, ia dianggap suka dengan petis. Hasil pernikahan dengan Putri Ongtin, Sunan Gunung Jati diketahui mempunyai seorang putra, tetapi meninggal sewaktu bayi. Tidak lama setelah kematian bayinya, Putri Ongtin meninggal dunia. Sunan Gunung Jati kemudian menikahi Nyai Syarifah Baghdadi, adik Maulana Abdurrahman, yang dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Dari pernikahan itu lahir 2 orang putra, yaitu Pangeran Joyokelono yang menikah dengan Nyai Ratu Pembayun, putri Raden Patah, Sultan Demak, dan Pangeran Brotokelono Gung Anom yang menikah dengan Nyai Ratu Nyowo, putri Raden Patah juga. Istri Sunan Gunung Jati yang lain adalah Nyai Teposari, putri Adipati Teposono, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Teposono, Lumajang. Dari pernikahan ini lahir 2 orang putra, yaitu pertama adalah Nyai Ratu Ayu yang menikah dengan Pangeran Sablanglor, putra Raden Patah, dan Pangeran Muhammad Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean. Sementara pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Roro Kerto, putri Ki Gedeng Jatimerto, lahir seorang putra yang dinamai Bung Cikal. Kisah dakwah Islam yang dilakukan Syarif Hidayat Susuhunan Jati selain ditandai kisah pernikahan, pencarian ilmu, dan peperangan-peperangan, juga ditandai penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian, kekuatan politik, serta kekuatan bersenjata.
Di antara tokoh yang masyhur kedidayaannya dan memiliki kekuatan bersenjata yang menjadi pengikut Syarif Hidayat adalah Ki Dipati Keling, Nyimas Gondosari, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukolilo, dan terutama mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Cokrobuwono yang menjadi Raja Cirebon dengan gelar Sri Mangono. Kekuatan bersenjata dan tokoh-tokoh dikdaya yang digalang Syarif Hidayat Susunan Jati itu menunjukkan hasil yang mengejutkan sewaktu kekuatan umat Islam di Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh yang berakhir dengan kemenangan dari pihak Cirebon. Dengan takluknya Raja Galuh, dakwah Islam seketika berkembang pesat di bekas wilayah yang takluk tersebut. Sebab takluknya Prabu Cokroningrat, Raja Kerajaan Galuh oleh Pangeran Karangkendal yang dibantu Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon, telah meruntuhkan mental dan semangat tempur pasukan Raja Galuh. Akibatnya, bukan hanya keluarga raja dan para pejabat tinggi kerajaan Galuh yang memeluk Islam, melainkan rakyat di berbagai penjuru negeri kerajaan Galuh beramai-ramai juga memeluk agama Islam. Setelah Raja Galuh takluk dan Raja Prabu Cokroningrat dikisahkan menghilang tak diketahui kemana larinya, giliran berikutnya adalah kerajaan-kerajaan sekitar Cirebon. Carita Purwaka Carubanagari dan Baba Cirebon menuturkan bahwa tidak lama setelah jatuhnya kerajaan Galuh, Raja Indramayu yang bernama Arya Wiralodra dengan gelar Prabu Indrawijaya menyatakan takluk kepada kekuasaan Cirebon. Bahkan, Raja Indramayu itu tidak saja menyatakan menyerah, tetapi juga menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Tidak lama kemudian, Kerajaan Talaga di pedalaman diberitakan menyerah kepada Cirebon. Setelah putra mahkota Talaga, yakni Pangeran Arya Salingsingan, memeluk Islam dan menyerahkan pusaka kerajaan berupa keris bernama Kaki Nogodowo, tombak Cuntang Bareng, dan putrinya yang bernama Nyai Cayadi kepada Syarif Susunan Jati yang mengambilnya sebagai menantu. Keberhasilan Syarif Hidayat menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten memberikan tidak saja keleluasaan dakwah Islam di bumi Sunda, melainkan telah menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam dengan cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Dengan semakin kuatnya kekuasaan keraton Cirebon dan Banten yang gencar menyebarkan dakwah Islam, sisa-sisa kekuasaan Raja Sunda semakin lama semakin lemah, di mana pada era Sultan Maulana Yusuf, cucu Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati, menaiki tahta Banten dan menjadi seorang raja. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Beliau wafat pada usia 120 tahun. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup, berdampingan dengan makam Fatahillah, Syarifah Mudaim, Nyi Gedeng Sembung, Nyimas Teposari, Pangeran Dipati Cirebon I, Pangeran Jayalelono, Pangeran Pasarean, Ratu Masnyowo, dan Pangeran Sedeng, dan lain-lain. Di sebelah luar tungkup terdapat dua makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yaitu makam Pangeran Cokrobuwono dan Nyi Ongting, mertua dan istri Sunan Gunung Jati. Nah, teman-teman, itulah sekelumit kisah dari Sunan Gunung Jati, sang wali Allah yang penuh karisma. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.